Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi cara, tutorial bagaimana caranya membuat fermentasi E4 dengan menggunakan limbah dapur ya, yaitu memakai sisa atau bekas cucian beras seperti ini. Adapun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan yaitu pertama di sini saya menggunakan E4 pertanian. Yang kedua saya menggunakan gula karena di sini saya nggak ada gula merah sama molasses, jadi saya menggunakan gula putih. Gak apa-apa teman-teman, karena fungsi dari gula itu sendiri adalah sebagai makanan ya, sebagai makanan mikroorganisme yang ada di dalam E4 itu sendiri. Baiklah, langsung saja ya kita eksekusi cara pembuatannya. Baiklah teman-teman, kalau semua bahannya sudah dipersiapkan, marilah kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses pencampuran bahan-bahan yang sudah kita persiapkan tadi. Namun perlu diketahui ya teman-teman, untuk wadah yang akan kita gunakan untuk melakukan fermentasi ya, usahakan di dalam wadah tersebut itu steril, bersih dari kuman, bersih dari kotoran, terutama dari deterjen ya yang kita gunakan untuk membersihkan wadah tersebut. Karena kalau fermentasi nanti terkontaminasi dengan deterjen, kemungkinan besar fermentasi itu bisa gagal. Oke, yang pertama ya, kita tuangkan satu ember cucian beras. Oke, sekitar segitu ya, seperti ini. Oke, proses berikutnya adalah mencampurkan probiotik E4-nya ya. Kita campurkan, namun sebelum kita tuangkan ya teman-teman, sebaiknya kita kocok dulu ya, supaya rata, supaya bercampur ya. Karena kalau kita tidak kocok dulu, itu bakteri atau probiotik di dalam E4-nya itu cuma mengendap di bawah botol itu ya. Oke, kita buka. Lalu kita tuangkan. Kita gunakan probiotik ini cukup dengan satu tutup botol aja ya teman-teman. Biasa saya menggunakan itu dengan perbandingan satu ember cucian beras itu saya kasih satu tutup botol ini aja udah cukup. Nanti hasilnya udah bagus. Saya udah coba berkali-kali dan alhamdulillah itu berhasil. Oke, kita tuangkan, kita bilas ya. Kalau ada yang tersisa di tutup botolnya kita bilas, kita cuci seperti ini teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa teman-teman ya untuk menutup kembali botolnya ya dengan rapat agar probiotik ini tidak mengurangi ya, kualitas dari EMP-nya ini, agar kualitasnya tetap bagus. Oke, selanjutnya kita taruh gula ya. Di sini saya menggunakan gula pasir 1 sendok cukup ya. Ini gunanya adalah untuk menambah atau memberi makan ya mikroba yang nanti akan tumbuh di
fermentasi yang kita buat ini. Oke, selanjutnya kita aduk ya teman-teman, kita ratakan campuran air sendok dengan ayamnya tadi. Kita aduk dengan rata ya teman-teman ya. Usahakan juga untuk kayu pengaduk itu juga bersih ya, kita cuci dulu ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman ya, untuk gulanya tadi ya, kalau di tempat teman-teman itu ada gula merah atau gula aren ya, sama itu molasses ya, teman-teman bisa gunakan ya. Itu hasilnya akan lebih baik ya. Namun di tempat saya ini nggak ada molasses atau susah ya mencari molasses sama gula merah ya. Jadi saya gunakan gula putih atau gula pasir aja, itu juga sudah baik. Nah di sini saya juga memodifikasi ya teman-teman. Di sini saya memodifikasi untuk tempat wadahnya ya, saya gunakan keran ya. Namun di sini rusak ya teman-teman, jadi saya tutup aja itu pakai sandal ya teman-teman. Saya potong, saya masukkan di sini. Oke, kurang lebih begini ya. Baik, jika semuanya udah selesai, maka kita tutup wadahnya. Kita tunggu kira-kira 1 minggu ya. Insya Allah dalam 1 minggu fermentasi ini sudah jadi ditandai dengan baunya itu harum seperti tape. Itu tandanya fermentasi berhasil ya teman-teman. Oh ya, selain daripada yang saya buat hari ini ya teman-teman, saya juga sudah buat fermentasi hebatnya satu wadah lagi teman-teman. Ya ini dia. Ini usianya atau pembuatannya saya buat itu udah 1,5 minggu. Seperti ini hasilnya. Ini aromanya harum banget. Kita buka. Nah seperti itulah dalamnya. Itu yang seperti busa-busa itu ya, itulah mikroba gitu teman-teman. Ini aromanya harum banget, kayak aroma bau tape ini. Menurut penjelasan artikel yang pernah saya baca ya teman-teman, sebenarnya di dalam cairan E4 itu ada sejenis mikroba ya, atau mikroorganisme, dimana dia kalau belum diolah itu dia masih tidur ya. Dia akan bangun kalau sudah diproses seperti dibuat fermentasi seperti ini. Namun optimalnya penggunaan fermentasi yang kita buat itu maksimal 1 bulan ya teman-teman. Maksimal itu 1 bulan. Di atas 1 bulan maka mikroorganisme itu akan tidur kembali. Maka sebaiknya teman-teman menggunakannya sebelum 1 bulan dari pembuatannya. Iya, nanti coba kita terapkan ya teman-teman. Nanti akan saya bagi cara ya, bagaimana cara pengaplikasian atau penerapan fermentasi E4 pada tanaman. Di sini nanti saya akan coba terapkan di tanaman cabai saya ya. Saya menggunakan fermentasi ini untuk saya gunakan pada cabai ini udah sering sekali ya teman-teman. Dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti ini ya, bagus, sudah punya bagus, pertumbuhannya bagus. Sebenarnya ini sudah waktunya tanam di lahan ya teman-teman, namun berhubung di sini masih musim panas ya, belum ada hujan, jadi saya masih menunggu ada hujan ya. Dan supaya nanti kalau kita sudah tanam di lahan, tanaman cabai ini bisa langsung hidup ya, karena kadar airnya sudah ada banyak di sana. Oke, langsung saja kita menuju proses pengaplikasian fermentasi apa.
Di sini saya sudah menyiapkan beberapa bahan ya. Saya sudah menuangkan fermentasi yang sudah saya buat ke dalam satu wadah toples. Di situ ada air ya teman-teman, ada satu ember air, juga ada tempat atau wadah penyiraman atau alat penyiraman. Oke, kita buka alat penyiramannya. Di sini saya modifikasi yang buat sendiri ya teman-teman, dari bahan-bahan bekas di sekitar saya yang tidak saya gunakan ya, saya buat seperti ini. Oke, kita bawa satu toples ini dengan perbandingan satu ember. Kita masukkan airnya seperti ini sampai habis, sampai penuh ya teman-teman. Itu takarannya itu pas, itu satu ember itu kalau dimasukin ya airnya itu nanti penuh itu satu tempat penyiraman saya itu. Oke, langsung saja kita masukkan. Ya, udah penuh kayak gitu. Oke, kalau udah penuh kita tutup lagi, kita tutup. Dan saatnya kita menuju pengaplikasian. Oke, seperti ini pengaplikasian. Kita tuangkan satu-satu. Sebenarnya itu satu polybag itu 1,5 gelas sudah cukup ada. Oke, seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya bagi teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya ini. Adapun ada kurang lebihnya saya minta maaf. Mungkin sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.